Hai, Antoni Darsono di sini. Nah, teman-teman, hari ini kita pengen sharing, bukan kita, aku pengen sharing tentang kenapa sih orang kaya dulu sama sekarang itu bener-bener berbeda banget. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang orang kaya sekarang ini tidak akan pernah bisa menyusul orang kaya lama yang dulu. Orang kaya dulu itu adalah yang seperti zamannya Alim Sulyo, Mokhtar Riyadi, terus habis itu Prayogo Pangestu, William Surya, itu mereka itu tidak akan pernah bisa dikejar sama orang-orang yang sekarang. Kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak bisa? Ini berdasarkan analisisku ya. Jadi ini kita lebih ke arah sharing lah. Kita nggak ada yang menggurui. Aku cuma bilang kalau sharing-sharing, kalau misalkan kita tuh tidak akan pernah bisa yang namanya bisa mengalahkan mereka. Karena akan ada satu poin di mana kita itu kalah banget. Padahal ya teman-teman, kita bisa lihat kalau kita ini tuh hidup di zaman yang jauh lebih untung daripada mereka, jauh lebih enak daripada mereka. Kenapa? Karena di masa sekarang ini kita mendapatkan informasi itu gampang banget. Kita hanya sekali klik, kita nggak tahu apa, kita bisa tahu. Kita mau usaha bisnis tahu goreng misalkan, tahu goreng kita tinggal lihat supplier tahu di mana lewat Google, kita hubungin lewat telepon, habis itu kita beli tahunya, kita ambil sampling dari beberapa supplier, habis itu kita ambil satu, habis itu kita lihat cara menggorengannya gimana di YouTube, habis itu kita mencoba beberapa tepung, kita order juga lewat Google, lewat telepon. Setelah itu ada Shopee juga kan yang membantu kita untuk memudahkan kita untuk mengiriman barang apa segala macam. Setelah kita beli, kita cobain beberapa macam, habis itu kita cari packaging pun kita juga sama, carinya lewat internet juga. Segampang itu sampai akhirnya kita bisa membuat brand tahu, akhirnya dijual, di-franchise-kan, bisa berkembang di mana-mana. Nah, hanya sesimpel itu bisa semua kita pelajari sejak kita masih kecil, masih 20 tahun, 25 tahun, tapi tidak seperti dulu di mana akses informasi sangat-sangat minim. Bayangkan teman-teman, gimana caranya kita bisa jualan tahu kalau kita tidak punya basic di tahu? Tidak ada internet, tidak ada yang ngajarin, tidak tahu gimana harus menemukan orang yang tepatnya itu. Ini sangat-sangat susah di zaman dulu. Kalau mau bisnis tahu pun kita tidak punya benchmark yang mau diikutin itu gimana gitu loh. Kalau misalkan sekarang tahu, kita tinggal cari tahu yang sukses di China, tahu yang sukses di Thailand, kita tiru konsepnya, kita bawa ke sini hanya sekali lihat di YouTube. Tapi bayangin, kalau dulu kita tinggalnya di desa yang tidak tahu kehidupan di kota itu gimana, kehidupan di luar negeri itu gimana, tidak pernah bisa mengakses internet, kita nggak pernah tahu. Ternyata ada orang yang jago banget di luar sana, kita tuh nggak pernah tahu karena keterbatasan informasi. Mau cari apapun itu sangat-sangat susah. Tapi kenapa? Kita tidak pernah bisa mengejar yang dulu. Nah, balik lagi ya, basicnya itu adalah kita tahu ya perbedaannya antara orang sekarang sama dulu. Dulu itu benar-benar susah banget, sampai untuk mengakses informasi aja susah. Kalau sekarang semuanya itu gampang banget didapetin. Nah, even sekarang ini tuh banyak anak-anak muda usia 20 tahun, 25 tahun itu udah jauh bener-bener sukses dan kaya raya. Seperti misalkan kita bilang Atta Halilintar ya, itu bener-bener udah kaya banget. Umur 23, 24 udah bisa beli Lamborghini, beli BMW i8. Kalau dulu ya nggak mungkin gitu loh. Kalau kita bukan anak orang kaya banget, nggak mungkin kita bisa grow segitu gedenya. Atta Halilintar pun itu bener-bener didapetin di usia 22 mungkin ya, 20 atau 22 atau 23 gitu. Sedangkan kalau dulu usia 20 mereka biasanya masih kerja. Setelah kerja mereka ngumpulin duit, akhirnya di usia 30 tahun usahanya bangkrut, usahanya hancur karena dihancurin oleh penjajah, misalkan Jepang. Terus habis itu dia harus mulai lagi dari nol, dan benar-benar bukan nol tapi bisa minus. Bahkan kerja lagi akhirnya ada krisis 98. Jadi kayak benturannya tuh bertubi-tubi yang membuat dia dari kaya jatuh miskin, kaya lagi jatuh miskin, akhirnya kembali lagi menjadi orang yang terkaya. Tapi kalau yang dulu, yang sekarang ini, kita itu flow jalan terus naik. Ya seiring dengan berkembangnya YouTube ya semakin cepet mereka kaya kayak Atta Halilintar semakin kaya. Nah, ada momentum yang akhirnya membedakan. Kenapa ini? Kok sekarang dengan dulu itu bisa berbeda? Orang kaya dulu tetap tidak bisa dikejar kekayaannya.
Ada satu hal yang membedakan, yaitu adalah momentum, teman-teman. Momentumnya sangat-sangat berbeda. Pada waktu dulu, kita bisa bilang Lim Sul-yong kenapa bisa akhirnya menguasai banyak banget sektor. Bukan cuma satu sektor yang berhasil, tapi hampir seluruh sektornya dia bisa menang. Dari industri rokoknya, industri cengkehnya, dia nomor 1. Industri kainnya dia nomor 1. Industri perbankannya dia punya BCA. Industri makanannya dia punya Bogasari, di mana dia menguasai 60% pasar. Terus dia juga punya beberapa otomotif, mobil, motor. Pokoknya semuanya ada 7 sektor yang dia bukan cuman gede secara kota, tapi secara nasional. Satu Indonesia dia yang kuasain semua, dia yang punya. Nah, itu aku bacanya dari yang mana? Dari bukunya ini, teman-teman, Lim Sul-yong, dari karyanya Edi Soetriyono. Ini kalian baca deh. Ini kalian bisa tahu kenapa akhirnya si Lim Sul-yong itu benar-benar bisa menguasai seluruh sektor. Dengan posisi di usia 30 tahun dia itu jatuh bangkrut. Dia itu usaha tokonya itu dijajah oleh Jepang. Tapi ada satu momentum di mana ketika waktu itu penjajahan, ekonomi Indonesia itu benar-benar hancur banget. Indonesia benar-benar chaos banget, Indonesia benar-benar jatuh banget. Tapi disitulah banyak kesempatan yang tumbuh. Dan kesempatan-kesempatan yang tumbuh itu adalah orang-orang yang bisa berhubungan dengan pemerintah pada saat itu. Nah, itu kesempatan yang tidak pernah bisa terulang lagi. Kalau menurut aku, ini kesempatan di mana makanya orang kaya semakin kaya karena mereka bisnisnya memonopoli semua. Begitu dapat peluang, pemerintah juga tidak punya uang. Akhirnya pemerintah butuh suntikan dari swasta. Dia butuh orang-orang yang punya kompeten dalam bidang bisnis. Dia butuh orang yang benar-benar punya kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya itu menjadi gede. Makanya dia panggil itu Lim Sul-yong, terus habis itu diajak kerjasama. Terus habis itu dia panggil juga William Suryajaya yang punya Astra. Bayangin, Astra itu juga sama. Startnya baru gede itu usia 40 tahunan loh, teman-teman, 46 tahun. Tapi hanya dalam beberapa puluh tahun, 10 tahunan, dia bisa menjadi orang terkaya. Even sampai sekarang tuh juga kaya gitu. Astra tetap gede banget karena dia bukan hanya menguasai otomotif. Dulu itu yang menguasai mobil itu cuma satu orang, si Astra ini sendiri, William sendiri. Dan pemerintah butuh truk ngambil dari dia. Harganya sesuka dia, memonopoli semuanya. Dia dapat capital, diputer lagi, digulungin lagi untuk membeli beberapa perusahaan seperti Xerox. Terus habis itu juga beberapa usaha gede-gede semuanya diambil. Setelah itu kita lihat Ciputra waktu itu masih bocah banget, masih anak lulusan kuliah. Akhirnya dia maju ke pemerintahan pada waktu itu. Dia maju ke gubernur Jakarta pada waktu itu. Dia mengajukan untuk merubah pasar semen supaya menjadi pasar yang layak. Dan dari situlah akhirnya dia berhasil mengubah pasar Senen. Dan akhirnya didapat proyek Ancol, dapat proyek selanjutnya, dan akhirnya bisa membangun apartemen, mall, dan lain-lain. Kemudian Prayogo Pangestu yang hanya dulu sopir, tapi akhirnya bisa menguasai biji plastik di Indonesia. Dia yang supply. Jadi ibaratnya kita mau jualan apapun ya, kayak sekarang Starbucks, minuman cat time, apa segala macam, itu semua ada satu titik. Kalau misalkan kita main teh kan kita cuma bisa supply di cat time ya. Kopi kita cuma bisa supply di Starbucks. Tapi ada satu titik di mana semuanya itu membutuhkan satu hal, satu bahan baku, yaitu adalah biji plastiknya. Biji plastiknya ini hanya dikuasai oleh si Prayogo Pangestu. Bahkan sampai sekarang tuh aku baca hanya sedikit yang main di biji plastik. Karena modalnya yang tinggi dan juga tidak ada orang yang bisa bersaing dengan harganya si Prayogo Pangestu sekarang ini gitu loh. Dan karena itulah akhirnya membentuk banyak beberapa orang yang tidak mungkin bisa dikalahkan di zamannya pada waktu itu. Even sekarang pun tidak pernah bisa dikalahkan. Yang bisa mengalahkan itu hanyalah orang-orang yang tahu momentumnya. Orang-orang kaya sekarang ini benar-benar bisa kaya itu kalau misalkan dia main di teknologi itu sendiri. Di teknologi seperti Amazon, seperti Oyo mungkin ya, seperti
Amazon, terus habis itu Alibaba. Nah, teknikal yang seperti itu yang benar-benar akhirnya bisa mengalahkan momentum dulu. Kalau dulu adalah momentum karena Indonesia pada waktu itu krisis dan banyak bahan-bahan yang belum ada pada zaman itu. Dan akhirnya orang yang bisa bekerja sama dengan pemerintah bisa mendapatkan benefit karena dia udah punya background bisnis, udah punya capital, dia bisa mengembangkan bisnis, bisa supply ke untuk pemerintah karena pemerintah pada waktu juga butuh uang gitu loh. Jadi sama-sama win-win solution. Tapi kalau sekarang ini yang benar-benar bisa menjadi orang kaya itu adalah orang yang bisa menguasai teknologi seperti Amazon, seperti Alibaba, itu baru bisa akhirnya benar-benar gede. Nah, masalahnya yang menjadi krisis itu adalah ketika teknologi itu butuh bakar duit gila-gilaan di awal sampai akhirnya orang-orang itu terbiasa. Nah, yang jadi problem adalah ketika mereka bakar duit, yang support itu adalah orang-orang kaya dulu. Seperti yang punya Jarum, seperti yang punya Sampurna, itu yang ngebiayain orang-orang yang bakal kaya. Harusnya bakal kaya tapi seluruh uangnya itu dilimpahkan ke sini, dia mendapatkan persentase saham yang lebih gede daripada orangnya. Which is akhirnya orang kaya dulu tetap akan kaya karena sahamnya juga dibeli. Nah, ini sama halnya, makanya aku bilang kita bakal bisa mengalahkan si cukong-cukong seperti mereka itu. Mereka itu pas banget di momentum yang tepat. Harganya bisa suka mereka sendiri karena tidak ada pesaing. Tapi kalau sekarang ini banyak banget pesaingannya, tidak ada yang bisa memonopoli seperti dulu lagi. Pemerintah juga sudah mulai karena ada capital yang besar, mereka juga membuat orang-orang itu saling bersaing, tidak hanya fokus ke 1-2 orang lagi, tapi itu udah mulai pemerataan. Kalau dulu sifatnya orang kayanya cuma sedikit, tapi begitu jadi benar-benar jadi banget. Kalau sekarang ini adalah zamannya pemerataan di mana semuanya itu rata, semuanya dirubah sama pemerintahan sekarang. Itu punya kesempatan yang sama, kesempatan sukses yang sama. Walaupun tidak akan bisa seperti kaya seperti dulu, tapi bakal bisa rata, bakal punya kesempatan yang sama. Seperti kalian nonton video ini aja, ini sebenarnya aku sudah menyaring dari beberapa buku biografi yang tidak perlu kalian baca. Nah, mungkin teman-teman kalau kalian suka, aku bakal ceritain juga ceritanya mereka, biografinya satu persatu. Jadi kalian nggak perlu baca tuh. Karena kan aku sebenarnya ini nyaring kenapa perbedaan orang kaya dulu sama orang kaya sekarang itu sangat-sangat berbeda dan kita tidak akan bisa menyusul orang kaya lama. Nah, itu yang membedakan tuh adalah situ. Adalah turning point di mana masa itu adalah krisis, masa itu dia kenal sama kepemerintahan, dan masa itu dibutuhkan sekali entrepreneur yang bisa membantu perekonomian Indonesia. Itulah momentum yang tidak pernah bisa kita dapatkan sekarang ini. Karena kita masuk di zaman yang pemerataan, semua punya kesempatan yang sama. Tapi itulah bagusnya. Jadi kita bisa bersaing dengan sehat. Kita bisa bersaing lebih enak lah, karena kita semua punya kesempatan untuk menang sama, semua punya kesempatan yang sukses yang sama. Dan mungkin ini adalah perbedaannya. Dan jika kalian senang dengan video ini, aku bakal buat kisahnya mereka satu persatu, biografinya satu-satu aku bakal sharing di YouTube kayak gini. Dan jika teman-teman suka, please komen, please kasih tahu aku siapa yang pengen aku bahas duluan, karena aku udah baca semua, jadi aku pengen bahas kalian juga. Nah, kasih tahu kenapa mereka bisa sukses, turning point-nya kapan, dan apa yang mereka lakukan, berapa banyak yang mereka dapatkan dari keuntungan project pertamanya dia, itu bakal aku sharing semua. Jika kalian suka, please komen, kasih tahu aku buku apa yang kalian pengen banget aku bahas duluan, kasih tahu di kolom komen. Dan please jangan lupa like, comment, dan subscribe video kali ini, karena dengan subscribe itu membantu aku untuk terus semangat membuat video seperti ini. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.